Materi kali ini adalah penetralan larutan hasil elektrolisis. Nah, materi penetralan ini masih berkaitan dengan topik sebelumnya, yaitu penentuan pH larutan hasil elektrolisis. Nah, jadi untuk merefresh ingatan kita tentang topik sebelumnya, di sini sebelum lanjut ke materi kali ini, kita review dulu sedikit materi sebelumnya, persamaan-persamaan apa saja yang diperoleh dari materi sebelumnya. Larutan hasil elektrolisis ini dapat bersifat asam dan juga dapat bersifat basa. Nah, larutan bersifat asam jika di dalam larutan itu terkandung konsentrasi ion H+, atau reaksi elektrolisisnya ini melepaskan H+ ke dalam larutan. Nah, reaksi yang melepaskan ion H+ ke dalam larutan adalah reaksi oksidasi air. Konsentrasi ion H+ di dalam larutan ini dapat ditentukan menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan konsep asam basa dasar, yaitu konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi larutan asam dikali valensi atau jumlah H+-nya. Dan yang kedua, dapat juga menggunakan reaksi elektrolisis dan hukum Faraday. Jadi perpaduan dari dua konsep itu, yaitu konsentrasi H+ sama dengan mol H+ dibagi volume larutan dalam satuan liter. Sedangkan hasil larutan elektrolisis yang bersifat basa ini disebabkan karena adanya konsentrasi ion OH- di dalam larutan, atau reaksi elektrolisisnya ini melepaskan ion OH- ke dalam larutan. Nah, reaksi elektrolisis yang melepaskan ion OH- adalah reaksi reduksi air. Sama seperti penentuan konsentrasi H+, jadi untuk menentukan konsentrasi OH- ini juga dapat dilakukan menggunakan dua cara. Cara pertama ini menggunakan konsep asam basa dasar, yaitu konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi basa dikali jumlah OH-. Dan cara kedua ini menggunakan gabungan konsep reaksi elektrolisis dan hukum Faraday, yaitu konsentrasi OH- ini sama dengan mol OH- dibagi volume larutan dalam satuan liter. Mol H+ dalam larutan asam atau mol OH- dalam larutan basa ini sama dengan mol elektron. Nah, karena mol elektron ini adalah arus Faraday, jadi mol H+ atau mol OH- ini sama dengan arus Faraday. Nah, arus Faraday dihitung menggunakan rumus Q/96500 atau I kali T per 96500. Nah, untuk mengetahui asal persamaan ini secara detail, bisa direview lagi materi sebelumnya dari reaksi elektrolisis sampai ke penentuan pH larutan. Selanjutnya adalah konsep penetralan. Nah, penetralan di sini adalah kondisi di mana mol ion H+ sama dengan mol ion OH-. Mol ion H+ sendiri adalah volume larutan asam dikali konsentrasi H+, sedangkan yang mol OH- adalah volume larutan basa dikali konsentrasi OH-. Nah, kalau kita menggunakan konsep pertama, yaitu konsep asam basa dasar, di mana H+ di sini adalah konsentrasi larutan asam dikali jumlah H+-nya, maka mol H+ ini adalah volume asam dikali konsentrasi asam dikali jumlah H+. Nah, sedangkan untuk OH- ini kan adalah konsentrasi larutan basa dikali jumlah OH-. Nah, jadi molnya adalah volume basa dikali molaritas basa dikali jumlah OH-. Itu untuk konsep yang pertama. Kemudian, kalau kita menggunakan konsep yang kedua, yaitu gabungan konsep reaksi elektrolisis dan hukum Faraday, di mana mol H+ atau mol OH- ini tuh sama dengan mol elektron atau F-nya. Jadi langsung aja di sini tuh F pada larutan asam sama dengan F pada larutan basa. Jadi F1 sama dengan F2. Untuk penggunaan rumus mana yang kita gunakan itu ditentukan aja dari data yang diketahui di soal. Oke, agar lebih paham konsep ini, kita langsung aja bahas contoh soalnya. Contoh soal pertama. Pada elektrolisis larutan LSO4 dengan menggunakan elektroda platina, ternyata dihasilkan 1,08 gram logam L. Larutan hasil elektrolisis dapat dinetralkan oleh 50 ml larutan CaOH 2 kali 0,1 molaritas. Pertanyaannya, massa atom relatif logam L. Langkah pertama yang dilakukan dalam mengerjakan latihan soal elektrolisis adalah mengionisasi larutan elektrolitnya. Larutan elektrolitnya di sini adalah LSO4
Nah, karena SO4 ini muatannya 2-, maka hasil ionisasinya adalah L2+ plus SO4 2-. Karena anion dari larutan elektrolit ini adalah asam oksi, yaitu SO4 2-, maka reaksi di anoda ini adalah reaksi oksidasi air. Nah, reaksi oksidasi air ini melepaskan ion H+, yang menyebabkan larutan hasil elektrolisisnya ini bersifat asam. Selanjutnya, larutan hasil elektrolisis ini dinetralkan oleh 50 ml larutan CaOH2 kali 0,1 molar. Nah, jadi larutan hasil elektrolisis yang bersifat asam kemudian dinetralkan menggunakan larutan basa yaitu CaOH2 kali yang memiliki molaritas sebesar 0,1 dan volumenya sebanyak 50 ml. Pertanyaan soal adalah massa atom relatif logam L atau ARL. Nah, untuk menentukan ARL, pertama kita tentukan dulu mol logam L berdasarkan konsep hukum Faraday 1, yaitu F per jumlah elektron. Nah, jumlah elektron di sini adalah bilox asalnya L. L ini kan berasal dari ion L2+. Nah, di sini muatannya plus 2, maka jumlah elektronnya di sini adalah 2. Karena F ini belum diketahui soal, maka kita cari dulu F-nya melalui perhitungan berdasarkan data yang sudah ada. Nah, di sini kan ada konsep penetralan. Nah, pada penetralan itu kan berlaku mol H+ ini sama dengan mol OH-. Kemudian karena data basanya ini adalah molaritas dan volume, maka untuk menentukan mol OH- di sini kita menggunakan rumus volume basa dikali konsentrasi basa dikali valensi atau jumlah OH. Nah, volume basa di sini 50 mili. Berarti ini 50 kali 10⁻³ liter. Kemudian molaritas basanya di sini 0,1, di sini 10⁻⁻1. Dan jumlah OH-nya di sini adalah 2. Jadi di sini kali 2. Nah, hasil perhitungannya 50 dikali 2 ini 100. Kemudian 10⁻³ dikali 10⁻⁻1 di sini 10⁻⁻⁴. Nah, jadi mol H+ adalah 10⁻⁻². Jadi ion H+ yang dilepaskan dari reaksi elektrolisisnya LSO4 di sini adalah 10⁻²2 mol. Nah, kemudian berdasarkan konsep hukum Faraday, mol H+ di sini kan sama dengan mol elektron sama dengan arus Faraday. Nah, maka arus Faraday-nya juga 10⁻²2 mol. Karena di sini arus Faraday-nya sudah diketahui, maka kita dapat menentukan mol logam L. Tinggal dimasukkan aja angkanya, jadi F-nya tadi 10⁻²2 dibagi jumlah elektronnya 2. Maka logam L-nya adalah 5 kali 10⁻³ mol. Kemudian dipecah lagi, jadi mol ini rumusnya kan sama dengan gram per AR. Nah, jadi ini 5 kali 10⁻³ sama dengan gramnya tadi 1,08, berarti di sini 108 kali 10⁻² dibagi ARL. 108 dengan 5 bisa dicoret, di sini hasilnya 21,6. Jadi ARL ini sama dengan, ini bisa dicoret juga ya, jadi 10⁻⁻1. 21,6 dibagi 10⁻⁻1 sama dengan 216. Nah, jadi jawabannya yang E. Contoh soal kedua, pada reaksi elektrolisis KCl, zat yang dihasilkan di katode dapat dinetralkan dengan larutan yang memiliki pH sama dengan 5-log2 sebanyak 100 mili. Maka banyaknya gas H2 dalam STP yang dihasilkan dari elektrolisis larutan KCl. Oke, pertama kita ionkan dulu larutan elektrolitnya yaitu KCl. Di sini KCl terion menjadi K+ plus Cl-. Karena di sini kationnya adalah golongan 1A, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi air, di mana reaksi reduksi air ini melepaskan ion OH- yang menyebabkan larutan hasil elektrolisisnya ini bersifat basa. Selanjutnya, zat yang dihasilkan di katode itu dinetralkan dengan larutan yang memiliki pH sama dengan 5-log2. Nah, jadi larutan basa ini dinetralkan menggunakan larutan yang memiliki pH sama dengan 5-log2. Nah, ini sebanyak 100 mili. Karena di sini pH-nya 5-log2, artinya ini adalah larutan asam. Nah, kalau pH-nya 5-log2, berarti konsentrasi H+-nya adalah 2 kali 10⁻⁵, sebanyak 100 mili.
Pertanyaannya adalah banyaknya gas H2 yang dihasilkan. Oke, untuk menentukan jumlah H2 yang dihasilkan, pertama kita tentukan dulu mol H2. Ini menggunakan rumus Faraday 1, yaitu mol H2 sama dengan F per jumlah elektron. Nah, di sini jumlah elektron untuk gas selain oksigen adalah 2, jadi ini F per 2. F-nya ditentukan dari perhitungan berdasarkan data ini. Nah, jadi di sini juga ada penetralan, artinya mol OH- dalam larutan hasil elektrolisis itu sama dengan mol H+ yang digunakan untuk menetralkan. Nah, di sini untuk menentukan mol H+, di sini kan ada konsentrasi H+ dan volume H+-nya. Jadi volume asam dikali konsentrasi H+. Volumenya 100 mili, berarti kan 100 kali 10 pangkat min 3 liter dikali konsentrasi H+-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Sehingga mol OH- adalah 2 kali 10 pangkat min 3 min 5 min 8 plus 2 berarti min 6 mol. Nah, jadi jumlah mol OH- dari larutan hasil elektrolisis di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Berdasarkan konsep hukum Faraday, mol OH- di sini sama dengan mol elektron sama dengan arus Faraday. Maka arus Faraday-nya di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Berdasarkan data ini, kita dapat menentukan mol H2-nya, yaitu F di sini 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2, bisa dicoret. Nah, jadi molnya 10 pangkat min 6. Nah, setelah kita dapat molnya, yang ditanyakan adalah volume dalam STP. Nah, jadi volume dalam STP ini adalah mol gas, yaitu molnya H2 dikali 22,4. Sama dengan 10 pangkat min 6 dikali 22,4 liter. Jadi jawabannya yang E. Soal terakhir, pada elektrolisis 1 liter larutan CuNO3 2 kali 0,2 molar dengan elektroda karbon. Hanya 50% dari Cu2+ terlarut yang dapat diendapkan di katoda. Yang ditanya adalah pH larutan setelah elektrolisis. Nah, jadi soal ini bukan berkaitan dengan penetralan, tapi menentukan pH larutan hasil elektrolisis. Pertama kita ionkan dulu larutan elektrolitnya, yaitu CuNO3 2 kali, ini terion menjadi Cu2+ plus 2NO3-. Berdasarkan data soal diketahui volume dari CuNO3 2 kali adalah 1 liter dan molaritasnya adalah 0,2 molaritas. Nah, dari data ini kita dapat menentukan mol dari CuNO3 2 kali, yaitu M kali V, maka di sini adalah 0,2 mol. Nah, kan ini perbandingan Cu2+ dengan CuNO3 2 kalinya itu sama perbandingan koefisiennya. Nah, jadi molnya itu juga sama. Jadi Cu2+ di sini adalah 0,2 mol. Selanjutnya, hanya 50% dari Cu2+ terlarut yang dapat diendapkan di katoda. Nah, diendapkan ini adalah perubahan dari ion logam menjadi logam. Nah, artinya perubahan dari ion Cu2+ ini menjadi logam Cu. Karena yang diendapkan hanya 50%-nya, maka Cu yang terbentuk di sini adalah 0,1 mol. Yang ditanyakan adalah pH larutan setelah elektrolisis. Nah, pH ini hubungannya dengan konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- dalam larutan. Nah, jadi kita cek dulu larutan elektrolisis ini itu menghasilkan H+ atau menghasilkan OH-. Nah, karena di sini anionnya adalah anion asam oksi, maka reaksi di anoda ini adalah reaksi oksidasi air, di mana reaksi oksidasi air itu adalah reaksi yang melepaskan ion H+. Artinya larutan hasil elektrolisis ini itu bersifat asam. Nah, jadi untuk menentukan pH larutan di sini kita tentukan dulu konsentrasi H+ dalam larutannya. Nah, berdasarkan konsep Faraday, mol H+ ini kan sama dengan arus Faraday-nya. Nah, arus Faraday dapat ditentukan dari data mol Cu di sini yang sudah diketahui. Menggunakan rumus mol Cu sama dengan F per jumlah elektron. Di sini mol Cu-nya 0,1, F-nya belum diketahui. Nah, jumlah elektron dari biloks asalnya Cu, yaitu Cu2+. Nah, di sini 2. Maka F-nya ini sama dengan 0,2. Nah, karena F-nya 0,2, maka mol H+-nya kan juga 0,2. Kemudian untuk menentukan pH kita harus cari dulu konsentrasi H+. Nah, di sini konsentrasi H+, berarti kan molnya H+ dibagi volume larutan. Nah, molnya ini sama dengan 0,2, volume larutannya 1 liter. Jadi konsentrasi H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Maka pH di sini sama dengan min log H+. Jadi min log
2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 min log 2. Jadi jawabannya yang A. Setelah sebelumnya mempelajari konsep, kemudian sekarang bahas-bahas latihan soal, kalian mungkin bisa download soalnya di kolom deskripsi, terus dicoba latihan mandiri. Nah, ini pembahasannya sepertinya panjang ya, tapi sebenarnya tuh enggak, karena ini kan dijelasinnya satu persatu. Nah, tapi kalau misalkan kalian sudah paham konsep dari awal, ini sebenarnya gampang aja kok, ngalir aja. Jadi kuncinya tinggal latihan-latihan soal aja, biar konsepnya nempel.